Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar teknologi pangan dalam keadaan sehat. Walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja, namun kita tetap harus semangat dalam menjalankan aktivitas kita. Ingat bahwa untuk selalu berpikir positif dan untuk selalu berlaku positif sehingga pada akhirnya akan menghasilkan hal yang positif pula. Baik, sebelum kita memulai kuliah, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk dapat berdoa. Semoga perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Sepertinya semua kelihatan segar gitu ya. Apa karena ini awal bulan atau karena ada hal yang lain? Oke, baiklah adik-adik. Walaupun demikian, saya sudah kirim link untuk absen karena kita adalah online. Maka jangan lupa untuk mengisi absennya begitu ya adik-adik. Baik, hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah pengantar teknologi pangan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kerusakan pada pangan, yakni pada pertemuan minggu keempat. Nah, ya adik-adik, minggu keempat. Oke, terima kasih. Jadi relevansi materi ini itu berkaitan dengan topik yang sebelumnya, yang mana topik sebelumnya adalah karakteristik dari bahan pangan itu sendiri. Maka pada minggu ini kita akan membahas mengenai lebih detail jenis-jenis dari kerusakan pangan itu sendiri, yang nantinya akan menjadi berpengaruh ketika kita akan menentukan teknologi mana yang akan kita pilih untuk beberapa pangan seperti itu ya. Nah, sebelum memulai materi pada minggu ini, saya akan mereview ulang materi minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah membahas pengertian bahan pangan, klasifikasi bahan pangan, contoh dari bahan pangan itu sendiri, misalnya bahan pangan dari pertanian, peternakan, perikanan, kacang-kacangan, serealia, maupun susu, dan yang lain-lain, begitu ya, dan komponen-komponen dari bahan pangan itu sendiri, seperti itu. Alam suka makan alpukat atau tidak? Baik, suka ya. Jadi, kalau Alam suka makan alpukat, tentu saja Alam tahu dong apa saja komponen dalam alpukat itu tersebut. Iya, komponennya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada juga air dan beberapa kandungan vitamin dan juga komponen pigmen dan antioksidan lainnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Ahlam atas jawabannya. Good job. Maka untuk minggu ini kita akan membahas mengenai jenis kerusakan pada bahan pangan itu sendiri. Dengan CPMK, mahasiswa mampu menentukan teknologi yang tepat dalam penanganan produk pangan. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis kerusakan pada bahan pangan, dan sub-sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis kerusakan mikrobiologis, fisik, dan mekanis pada bahan pangan. Jadi hari ini kita akan membahas lebih spesifik jenis kerusakan bahan pangan apa saja yang terjadi, seperti itu. Nah, sebagai permulaan, coba kita lihat gambar yang di samping kanan kita. Itu ada gambar susu, ada tomat seperti itu ya, dan ada cabai kering. Nah, susu di sini bisa kita lihat itu sudah berbusa, dan tomatnya itu sudah berlendir dan mencair seperti itu ya, dan cabainya itu sudah keriput seperti itu. Nah, Dista ini kalau sudah seperti ini masih mau nggak mengkonsumsi susu yang sudah berbuih dan berbusa seperti ini? Baik, nggak mau ya. Karena apa? Karena indikasinya bahwa susu ini sudah mengalami kerusakan. Nah, bagaimana sih tanda-tanda kerusakan pada bahan pangan tersebut? Tanda-tanda kerusakan pada bahan pangan yaitu apabila bahan pangan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas normal panca indera kita. Jadi apabila ada susu yang baunya sudah agak tengik, ada tomat yang seperti ini yang berlendir dan mengalami tekstur yang sudah menciut seperti itu ya, dan cabai kering yang teksturnya juga seperti ini, itu dapat mengindikasikan bahwa
pangan tersebut dan produk pangan tersebut itu sudah mengalami kerusakan. Nah, kerusakan yang seperti apa dalam produk pangan dan pangan tersebut? Nah, itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Banyak sekali kerusakan dalam bahan pangan yang sebenarnya itu sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti digambar di samping, di sebelah kanan saudara, itu ada roti dan ada tempe seperti itu ya. Nah, ini sudah mengalami sudah tumbuh spora-spora yang berwarna putih, bahkan ada juga yang berwarna kuning seperti itu. Nah, jadi bahan pangan atau produk pangan yang sudah berspora seperti ini, yang sudah mengalami penjamuran seperti ini, itu dapat terindikasi bahwa pangan tersebut atau produk pangan tersebut itu sudah mengalami kerusakan. Mengapa mengalami kerusakan dan apa yang menyebabkan kerusakannya? Itu kerusakan secara mikrobiologis, di mana kerusakan secara mikrobiologis ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan juga yeast. Nah, ini merupakan kerusakan yang sangat amat berbahaya seperti itu ya, karena ini akan menimbulkan racun seperti racun aflatoksin dan juga racun toksin lainnya yang tidak hanya terjadi pada bahan mentah saja, namun juga dapat terjadi pada bahan yang sudah diolah setengah jadi maupun pada bahan jadi atau produk pangan tersebut. Jadi, apabila menemukan produk pangan atau bahkan pangan yang sudah mencirikan hal-hal yang demikian seperti sudah tumbuh spora-spora jamur, sudah tumbuh spora-spora yang seperti kapas berwarna putih bahkan berwarna kuning seperti ini, mohon untuk tidak dimakan atau dikonsumsi. Walaupun kita senang sekali terhadap roti ini dan kita berasumsi bahwa ada bagian roti yang bisa kita makan seperti itu ya. Jangan dipaksakan untuk dapat dikonsumsi karena ini adalah racun yang disebabkan oleh jamur dan juga yeast. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini disebabkan karena perlakuan fisik pada bahan pangan tersebut. Nah, perlakuan fisik seperti apa sih? Nah, perlakuan fisiknya biasanya adalah karena perlakuan penyimpanan yang terlalu lama dan juga pengolahan yang terlalu lama seperti itu. Sehingga dia menyebabkan kerusakan pada fisik dari produk pangan maupun pangan tersebut. Abi suka nggak makan sate yang dalam keadaan gosong atau ada rasa gosong-gosongnya sedikit seperti itu? Oh, masih suka seperti itu ya. Baik. Jadi, kerusakan fisik tersebut itu bisa dilihat pada gambar. Pada gambar ini ada strawberry, ada juga apel, pir seperti itu ya. Pir yang mana ini rusak karena perlakuan freezing injuries atau perlakuan pendinginan yang terlalu lama, atau juga bisa juga karena perlakuan pembekuan yang terlalu lama sehingga menyebabkan bahan pangan itu menjadi menciut seperti itu ya. Jadi dia dari awalnya segar, dia akhirnya menjadi menciut karena diperlakukan dalam keadaan pengolahan pendinginan yang terlalu lama. Nah, untuk sate tadi juga demikian. Kenapa? Karena dia perlakuan pengolahannya juga terlalu lama. Dalam hal apa? Dalam hal pengolahan dalam pembakaran sate. Jadi karena dia terlalu lama, menyebabkan sate tersebut gosong dan akhirnya menyebabkan karsinogenik yang akhirnya akan menyebabkan kanker seperti itu. Nah, jika demikian, apakah Abi masih mau mengkonsumsi sate yang gosong dan pada akhirnya akan menyebabkan sel kanker di dalam tubuh kita? Oh ya, tentu saja tidak mau seperti itu ya. Saya juga tidak mau kalau seperti itu. Berbeda dengan kerusakan fisik, kerusakan mekanis itu adalah kerusakan yang disebabkan karena benturan-benturan mekanis seperti itu ya. Bisa jadi dari bahan bakunya
atau juga berbenturan dengan alat dan bahan itu sendiri, seperti itu. Nah, ini di gambar itu ada gambar telur yang sudah pecah. Ini merupakan jari dari penjual si telur yang kecewa karena telurnya ini banyak yang pecah, seperti itu ya Abi ya. Baik, jadi kerusakan mekanis ini itu menyebabkan fisik dari telur atau bahan pangan lainnya itu mengalami cacat, seperti itu ya. Nah, selain dari telur bisa juga kita lihat misalnya dari umbi-umbian atau dari umbi singkong yang biasa kita lihat di pasar, itu misalkan kulitnya itu sudah sobek atau sudah cacat, seperti itu. Itu karena mungkin saja karena transportasi atau pengangkutan ketika dalam perjalanan, seperti itu. Atau bisa saja kerusakan itu terjadi ketika panen. Ketika panen dicangkul oleh petani, kemudian terkena mata cangkulnya, seperti itu ya. Jadi umbinya bisa terpotong atau umbinya bisa mengalami kecacatan. Nah, kerusakan yang seperti ini adalah kerusakan jenis kerusakan yang mekanis, seperti itu ya. Sama saja halnya dengan telur ini. Mungkin saja telur ini pecah ketika dia mengalami pengangkutan atau ketika di jalan, ketika diangkut dari petani atau peternak telur ke toko atau ke warung-warung. Sehingga telur-telur yang seperti ini yang sudah teridentifikasi kerusakan mekanis itu tidak dapat lagi dikonsumsi, seperti itu ya. Baik, semua yang saya contohkan tadi ternyata begitu dekat dan begitu erat sekali dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu ya. Benar ya, Nia? Oke, benar, benar sekali. Maka ketika kita tahu bahwa ada kerusakan atau indikasi kerusakan pada bahan pangan seperti yang digambar di samping ini, maka jangan dipaksakan untuk dapat tetap dikonsumsi karena kita tahu bahwa akibatnya memang benar-benar tidak baik atau fatal, bahkan fatal untuk kesehatan kita. Nah, apabila ada roti yang seperti ini ataupun buah-buahan yang rusak sebagian seperti ini dan keju yang sudah sepertinya berjamur seperti ini, apakah masih mau dikonsumsi, Aldila? Oh iya, tentu saja tidak mau ya seperti itu. Kenapa? Kenapa Aldila tidak mau mengkonsumsi roti seperti ini ataupun apel yang sudah rusak tapi masih ada tuh, ada bagian-bagian yang masih bisa dimakan. Kenapa? Baik, benar sekali ya jawabannya. Terima kasih Aldila. Iya, karena kerusakan-kerusakan, terutama kerusakan pada roti seperti ini atau keju yang sudah terindikasi bahwa kerusakan tersebut adalah kerusakan mikrobiologis, dapat kita lihat dari adanya tumbuh spora jamur di sini, itu sangat amat berbahaya. Kenapa? Karena dia ada racun yang dapat disebarkannya seperti kata Aldila tadi, karena ada racun yang dapat disebabkan oleh bakteri, yeast maupun jamur seperti itu ya. Jadi pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kerusakan pangan itu terdiri dari kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, dan kerusakan fisik yang harus diidentifikasi dari awal agar kita tahu pemilihan teknologi yang tepat pada bahan pangan itu tersebut, seperti itu ya. Nah, guna mengetahui seberapa paham adik-adik mengenai materi yang sudah saya sampaikan, maka saya tidak lupa memberikan tugas, yakni tugas makalah. Tugas makalah ini dibuat per individu dan bisa dibaca uraian tugasnya, batasan tugasnya, dan luaran tugasnya. Jadi tugasnya dikumpul di link G Drive karena kita paperless seperti itu ya. Dengan kriteria penilaiannya itu sudah bisa dibaca oleh adik-adik sekalian, jadi bisa menyamakan atau mengumpulkan dengan sangat baik seperti itu. Jadi tugas ini kita akan kumpulkan, akan adik-adik kumpulkan H-1 sebelum pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan minggu ke-5. Nah, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Baik, tidak ada ya, clear ya semuanya. Jadi materi hari ini itu akan berkaitan dengan materi yang
setelahnya atau materi minggu kelima, di mana pada minggu kelima kita akan membahas mengenai teknologi yang tepat untuk mencegah kerusakan yang sudah kita pelajari pada hari ini, seperti itu. Jadi untuk mengatasi jenis kerusakan yang terjadi pada bahan pangan, itu akan ada teknologinya. Nah, bagaimana teknologinya? Kita akan bahas minggu depan, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik sekali dan antusiasnya sangat tinggi sekali seperti itu ya. Karena memang perkuliahan pada materi ini atau minggu keempat ini memang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, semoga dengan adanya pembahasan minggu ini mengenai jenis kerusakan bahan pangan, kita bisa lebih aware terhadap kerusakan-kerusakan pada bahan pangan yang memang kita ketahui atau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada akhirnya kita dapat lebih aware terhadap kesehatan kita, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Karena kita sedang dalam masa pemulihan, maka kita harus tetap sehat, kita harus tetap menjaga stamina dari badan kita sendiri, seperti itu ya. Ingat untuk selalu tetap semangat dalam belajar, tugas untuk dikumpulkan tepat waktu, disiplin, dan ingat tidak ada proses yang mengkhianati hasilnya. Maka pada akhir pertemuan ini saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, dan saya menunggu untuk pertemuan dan membahas pertemuan selanjutnya bagi adik-adik sekalian. Yang ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya via WhatsApp. Nanti akan saya jawab seperti itu. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.